Ini step down DC to DC dengan display. Banyak dipakai untuk ngecas HP dengan keluaran 5 volt dengan inputan bisa sampai 30 volt. Apalagi teman-teman di channel Electro Homes. Channel saya ini membahas barang-barang elektronik saya sehari-hari, pengalaman-pengalaman saya dengan barang-barang elektronik saya, termasuk modul-modul, PLTS, alat-alat rumah tangga, segala macam barang elektronik yang saya punya. Nah, kali ini kita akan membahas step down DC ya, step down DC LM2596. Ini step down udah ada displaynya. Dia bisa menurunkan tegangan dari 4 sampai 32 volt, turun ke 1,2 sampai kurang lebih 30 volt lah. Itu di spek ditulis sih dia bisa sampai 40 volt ya, tapi saya nggak berani. Maka itu saya katakan di sini terang-terangan 32 aja lah. Kalau teman-teman mau coba ya resiko tanggung sendiri ya. Karena kita bisa lihat ya, ini saya zoom ya. Dia punya input Elko-nya cuma 35 volt. Outputnya juga memang 35 ya. Jadi kalau dia bilang inputnya bisa sampai 40 ya bohong banget. Ntar yang ada Elko-nya jebol. Terus ini istimewanya ini udah ada displaynya ya teman-teman. Displaynya itu bisa ngedisplay input atau output. Jadi kalau input dengan outputnya nanti kita akan switch dari sini. Satu switch untuk input, satu switch untuk output. Dan kalau input atau output yang direpresentasikan oleh display ini tertera pada LED ya, LED yang di sini nih. Ntar kalau pas display ini menunjukkan input, LED yang sebelah kiri akan nyala. Berarti dia menunjukkan voltase dari input. Kalau yang LED sebelah kanan nyala, itu menunjukkan voltase dari output. Ini outputnya. Ini cuman bisa outputnya sampai dengan 3 ampere. Normalnya sih untuk continue 2 ampere ya disarankan, jangan sampai 3 ampere. Ini bukan buat gede-gede. Jadi kalau buat percobaan-percobaan kecil mau pakai 1-2 ampere, sekali-sekali ya 2 ampere lebih, tapi continue-nya 2 ampere ya boleh lah. Ini biasa banyak dipakai dalam praktek ya. Biasanya untuk USB dengan keluaran 5 volt. Ya inputnya bisa dari 12 volt. Atau kalian punya input seperti ini lagi kepepet. Baterai kotak 9 volt. Atau 12 volt seperti ini. Atau kalian punya aki misalnya, aki-aki bekas 12 volt. Kalian mau output 5 volt, itu bisa banget. Atau bahkan mau output sampai 1,5 volt dia bisa. Misalnya kalian mau percobaan untuk jam dinding kan tuh 1,5 volt tuh. Untuk baterai-baterai AA atau AAA, triple A, itu 1,5 volt, itu bisa banget. Bahkan untuk yang outputnya kurang dari 5, misalnya untuk baterai-baterai seperti ini 18650 yang mana tegangan nominalnya persatuan tuh 3,7 sampai 4,2 volt. Inputnya kalian pakai dari USB bisa. Jadi USB sebagai input 5 volt. Nanti kalian bermain deh tuh, main di 3 volt, 3,3, 2,5 volt, 2 volt ya terserah. Nah, eksperimen kalian. Ini juga tersedia casingnya ya di marketplace. Oh iya, ini sendiri harganya ya kurang lebih 15 ribuan lah. Murah ya, teman-teman, murah meriah. Di toko oren kalau saya belinya. Tuh, saya tunjukin tuh. Bahkan
ada modul yang persis sama, LM2596 dengan IC semuanya persis, speknya juga persis. Itu cuman 6-7 ribuan, tapi tanpa display. Jadi kalau kalian untuk pakai yang fix, bukan buat coba-coba, bukan buat percobaan, pakai yang seterusnya. Yang mendingan pakai yang itu, murahan. Jadi sekali disetting untuk sekian volt, ya udah ditanam dah itu alat. Bukan buat percobaan. Kalau buat percobaan kan memang buat, katakanlah buat eksperimen, buat oprek lah, ngoprek-ngoprek. Kalian perlu mudah tuh. Nah, ini ada displaynya, jadi mudah gitu ya. Kalau menurut spek yang tertera, efisiensi sampai 92%. Itu efisiensi pun tergantung jarak antara input dan output. Kalau jaraknya terlalu jauh, otomatis efisiensinya akan turun. Jadi kalau jaraknya dekat, itu efisiensi baru berlaku gitu ya. Dan dia makanya kayak sistem kayak PWM gitu ya. Jadi di dalam tuh nurunin tegangannya pakai osilator. Osilatornya juga frekuensi tinggi ya. Internal osilatornya ini bekerja 150 kHz. Nah, banyaknya nih teman-teman yang pernah punya laptop terus rusak atau udah nggak kepake, itu biasa pakai casan laptop tuh. Casan laptop kan 19 volt ya teman-teman ya. Nah, itu outputnya beragam tuh. Paling nggak buat ngecas 14 volt, ngecas lithium lithium ferrofosfat, LiFePO 4, atau ngecas aki. Paling nggak outputnya 2 ampere aja. Langsung kita praktek ya teman-teman ya. Kita praktek inputnya aja ya teman-teman. Nah itu. Ini tertera inputnya ya teman-teman. 9 volt. Outputnya 1,5 volt. Saya setting outputnya di 1,5 volt. Outputnya kita bisa setting dari sini teman-teman. Di sini ada trim pot. Nah itu. Kalian mau output berapa? Putar kiri, putar kanan. Katakanlah saya mau output main robotika misalnya. Outputnya 3,3 volt. Nah ini outputnya 3,3 volt. Jadi katakanlah inputnya saya nggak pakai ini. Inputnya saya pakai 12 volt. Tuh, teman-teman. Outputnya tetap 3,3 ya. Padahal inputnya 12 volt. Nah, itu. Atau inputnya dari USB 5 volt. Kita punya USB 5 volt. Nah, ini. Saya dari power bank aja lah. Ini walaupun baterainya 4 volt tapi udah di dalamnya udah jadi paket USB ya. Sehingga udah keluarannya udah 5 volt. Itu tetap 3,3.
dengan inputnya 5. Inputannya USB 5 volt. Jadi ini alat ya sangat berguna lah bagi teman-teman yang suka oprek-oprek. Gitu aja teman-teman ya. Bahasan kali ini. Semoga berguna untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe. Saya akan bahas terus tiap tanggal 5, tanggal 10, tanggal-tanggal kelipatan 5. Saya akan bahas terus. Sedangkan untuk video-video pendek, kalau ada kejadian-kejadian kecil-kecil tentang elektronik, saya akan cerita tapi di short video ya, di video-video pendek, cerita-cerita pendek aja, nggak terlalu detail. Kalau kayak long video seperti ini ya ceritanya agak panjang, mungkin agak membosankan. Terima kasih teman-teman ya udah menyaksikan. Semoga ada manfaat. Salam Electro Homes.